Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kiat-kiat agar sukses di dalam aksi nyata, menyelesaikan topik di dalam platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Jadi, secara singkat, platform Merdeka Mengajar adalah platform yang disediakan khusus oleh Kementerian Pendidikan sebagai bagian dari episode Merdeka Belajar yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di dalam pelatihan mandiri, saling berbagi praktek baik, saling berkolaborasi, saling memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, aplikasi ini berbasis website yang bisa dilihat di Google ya. Coba kita lihat, caranya adalah dengan ketik di telusur Merdeka Mengajar. Nah ini ya. Nah maka akan muncul platform Merdeka Mengajar. Kita masuk, login ke platform Merdeka Mengajar. Nah perlu kita ketahui bersama untuk platform Merdeka Mengajar ini harus menggunakan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun Belajar ID, silakan akses platform Merdeka Mengajar ini. Nanti kalau belum punya atau belum aktif akunnya, nanti akan diarahkan untuk menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu, seperti ini tampilan muka dari PMM atau platform Merdeka Mengajar. Itu terdiri dari berbagai fitur. Yang pertama, fitur pengembangan diri, terdiri dari pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, dan LMS. Semuanya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh kita sebagai guru untuk pembelajaran atau untuk pelatihan mandiri dan peningkatan kompetensi kita. Kemudian fitur mengajar itu ada CP ATP yang bisa kita unduh, perangkat ajar, asesmen, dan kelas ya. Untuk inspirasi ada video inspirasi, bukti karya, ide, praktek baik ya. Jadi seperti itulah untuk platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk berbagi kiat menyelesaikan topik, melakukan aksi nyata di dalam PMM ini, silahkan klik like and subscribe untuk channel saya Amrul Hidayat 78. Baik, kita lihat di topik pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke penyelesaian topik dan modul ya di dalam topik tersebut, klik pelatihan mandiri, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk Anda ini berupa rekomendasi untuk belajar bagi Bapak Ibu. Sekarang ada misalnya nih, kita klik rekomendasi belajar untuk kita ya. Nah, ini ragam konten pengembangan diri terkait pencegahan penggunaan rokok, minuman keras, narkoba yang untuk belajar kita semuanya. Konten-konten ini disediakan oleh kementerian melalui PMM ini ya. Kemudian ada topik itu adalah topik pelatihan mandiri yang harus kita selesaikan secara mandiri di rumah maupun di sekolah di waktu-waktu yang luang Bapak Ibu. Untuk topik ini ada kurang lebih sekarang ada 38 lebih kayaknya topik kita, dan setiap topik itu terdiri dari modul. Nah ini tadi topik kurikulum Merdeka ada modul 1 dan modul 2. Dalam setiap modul itu ada submodul. Nah ini submodulnya, apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kemudian latihan mandiri, kalau kita sudah selesaikan semuanya maka akan bercentrang hijau seperti ini. Kebetulan alhamdulillah punya saya ini sudah selesai.
apa yang ada di dalam submodul ini Bapak Ibu kita lihat ya. Nah, dalam setiap submodul itu ada video yang harus kita tonton, kita pelajari, kita analisa, kemudian kita selesaikan tugas-tugasnya melalui post test Bapak Ibu. Kalau sudah terjawab semuanya maka akan bercentrang hijau pada setiap submodul. Nah, ini semuanya harus diselesaikan Bapak Ibu. Kemudian untuk modul 2 pun juga sama, harus diselesaikan ya. Modul 2 terdiri dari banyak submodul ini Pak. Nah, submodul capaian pembelajaran, submodul proses belajar dalam mencapai itu capaian pembelajaran dalam kurikulum, submodul kompetensi capaian pembelajaran dan profil Pancasila, kemudian latihan pemahaman dan refleksi. Kalau ini sudah selesai semuanya Bapak Ibu, dua modul dalam topik kurikulum merdeka, maka kita akan bercontreng hijau ya. Dan aksi nyatanya dulu, aksi nyata diselesaikan baru nanti bercontreng hijau Bapak Ibu. Nah, ini salah satu topik kurikulum merdeka yang sudah saya selesaikan dan mendapatkan sertifikat dan sudah divalidasi oleh kurator dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Alhamdulillah ini saya sudah selesai semuanya modul-modulnya. Ini kurang lebih ada 27 topik yang sudah saya selesaikan. Berikut aksi nyata dan sudah mendapatkan sertifikat. Jadi perlu diketahui, dikatakan menyelesaikan topik itu apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini bisa dilihat di setiap topiknya masing-masing. Misalnya nih untuk topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, kita cek sertifikat dan bisa kita unduh Bapak Ibu. Nah, ini lihat sertifikat. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu bentuk sertifikatnya dan bisa kita unduh untuk misalnya untuk kita simpan, kemudian kita print untuk arsip kita Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bersama ketika kita sudah menyelesaikan topik dan mendapatkan sertifikat, maka pada kolom aksi nyata itu tidak akan tampil lagi Bapak Ibu ya panduan-panduan aksi nyatanya. Jadi untuk punya saya ini sudah tidak muncul lagi perintah-perintah panduan aksi nyatanya, tapi untuk topik yang belum saya selesaikan nanti akan muncul. Misalnya nih Bapak Ibu, yang belum saya selesaikan bimbingan konseling, kemudian supervisi akademik ya, kita cek ya yang belum selesai. Praktekkan aksi nyata ini untuk bimbingan konseling Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini modul sudah saya selesaikan semuanya Bapak Ibu, bercentrang hijau. Nah, ini tinggal aksi nyata, kita cek seperti apa aksi nyatanya Bapak Ibu. Jadi dalam setiap topik seperti ini ada 3 model aksi nyata yang boleh kita pilih Bapak Ibu. Saya kebetulan memilih yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Kita ganti aja lah misalnya ya, kita ganti. Nah, ini ada 3 pilihan. Melaksanakan layanan peminatan, ini untuk guru. Melaksanakan layanan perencanaan individual untuk guru. Melaksanakan layanan responsif untuk guru. Kita tinggal pilih yang mana. Misalnya pilih salah satu ini kita Pak. Yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Kita cek seperti apa mintanya atau panduan untuk aksi nyatanya. Setelah klik selanjutnya. Nah, ini seperti ini permintaan untuk aksi nyatanya. Misalnya melaksanakan layanan peminatan guru. 1. Lakukan pemetaan kebutuhan dengan cara observasi, angket, wawancara, atau metode lain. Gunakan pertanyaan pemantik seperti bidang apa yang paling ingin diketahui oleh peserta didik saat ini. Selanjutnya nomor 2, buat perencanaan sederhana tentang satu layanan peminatan.
Kemudian jangan lupa untuk berkolaborasi dengan guru atau kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Laksanakan layanan peminatan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Kemudian mintalah umpan balik kepada pihak yang terlibat seperti murid, kepala sekolah, orang tua, dan mitra jika ada. Kemudian unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi satu layanan peminatan, rencana layanan peminatan, dokumentasi kegiatan layanan peminatan berupa paparan atau video, ketiga umpan balik dari pihak yang terlibat. Nah, tiga ini dokumen harus diunggah dalam aksi nyata, Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan aksi nyata, pahami dulu panduan-panduan ini. Jadi kalau kita amati dari panduan ini, Bapak Ibu, kita diminta untuk memetakan kebutuhan murid. Selanjutnya kita membuat rencana layanan, ya. Kalau di pembelajaran mungkin modul ajar, ya, rencana pembelajaran untuk layanan tersebut. Kemudian lakukan kolaborasi dengan kawan-kawan guru. Buktinya nanti ada foto-foto dokumen berkolaborasi dengan kawan guru. Kemudian laksanakan layanan peminatan, artinya proses pelaksanaan layanan peminatan didokumentasikan. Kemudian harus minta umpan balik atau refleksi, ya. Buat pertanyaan-pertanyaan refleksi, berikan kepada anggota, murid, atau kepala sekolah atau orang tua yang terkait dalam layanan tersebut. Kemudian jawaban-jawaban mereka ditempel pada aksi nyata kita. Jangan sampai tidak ditempel. Kalau tidak ditempel pada aksi nyata, jawaban-jawaban mereka insya Allah gagal atau tidak tervalidasi, Bapak Ibu. Kemudian bukti-buktinya kita unggah di di topik, ya, di aksi nyata tersebut, Bapak Ibu. Seperti itu untuk panduan membuat aksi nyata, Bapak Ibu. Kita lihat salah satu contoh aksi nyata, Bapak Ibu, yang sudah sudah divalidasi oleh kementerian untuk topik saya, yaitu aksi nyata penguatan literasi teks fiksi dan non fiksi. Jadi dalam topik literasi, Bapak Ibu, saya sudah membuat aksi nyata yang intinya seperti ini, ya. Atau kita kembali ke topik dulu, Bapak Ibu. Ke topik literasi, ya, Bapak Ibu. Kita lihat topik literasi. Coba mana literasi? Ya. Nah nih, literasi meningkatkan kompetensi murid, Bapak Ibu. Kita cek aksi nyata yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Nah nih, sudah ditelaah, ya, sudah divalidasi, Bapak Ibu. Nah, ini perintahnya kita diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran, menentukan tema atau materi dalam pembelajaran, kemudian mengaitkan dengan literasi, ya. Perlu diingat yang namanya literasi itu kita misalnya mencari artikel atau buku yang ada hubungannya dengan tema atau materi yang akan kita sampaikan, Bapak Ibu. Di sini tema saya pewarisan sifat pada manusia. Untuk tujuan pembelajaran menjelaskan fungsi gen dan dalam pewarisan sifat, Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya arahkan untuk membaca artikel yang judulnya identifikasi, ya. Kita cek di sini aja yang lebih mudah, Bapak Ibu. Nih. Nah ini.
rencananya ya Bapak Ibu. Membaca artikel identifikasi 4 mayat anonim di Pantai Lampung, 7 warga Indramayu jalani tes DNA. Kemudian linknya saya suruh membuka ya. Ini penguatan literasinya, judulnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita membuat rencana pembelajaran. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Ya Bapak Ibu, nih ini rencananya ya. Nah, rencana pembelajaran ini tentunya dilampiri LKPD-nya. LKPD singkat saja Bapak Ibu ya. Setelah anak-anak membaca artikel autopsi 10 korban pesawat jatuh di Selangor, selesai tunggu hasil DNA. Autopsi 10 korban pesawat jatuh di Selangor, selesai tunggu hasil DNA-nya. Nah, ini tentunya anak untuk diminta diskusi dalam rancangan pembelajaran saya. Ya. Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka supaya memantik mereka untuk berpikir lebih kritis lagi ketika mereka berdiskusi. Nah, selanjutnya kalau sudah rencananya sudah selesai, maka dokumennya sekarang dokumen kegiatan pembelajarannya ditampilkan di sini Bapak Ibu ya, dalam aksi nyata, masukkan foto-foto dokumen kegiatan. Kemudian yang paling terakhir adalah refleksinya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini refleksinya, harus ada pertanyaan-pertanyaan untuk anak didik kita. Memang kalau kita presentasi kepada anak didik, ini kan rencana pembelajaran berarti mengajar anak didik, peserta didik. Misalkan ini untuk pertanyaan refleksi yang diberikan kepada anak. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang berbeda dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa rencana kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, jawaban-jawaban anak ini ditulis, boleh ditulis langsung di kertas, boleh dikirim lewat WA biar anak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian hasilnya di screenshot, ditempel. Ya. Ini kalau saya refleksi secara langsung dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini buktinya ya. Ini yang saya foto, kemudian saya tempel dalam aksi nyata. Jadi keseluruhan panduan yang telah diberikan oleh kementerian, oleh PMM Bapak Ibu, maaf, oleh PMM dalam topik literasi ini sudah sesuai Bapak Ibu. Baru kita unggah di aksi nyata. Nah, kalau sudah kita unggah di aksi nyata, kita cek ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini yang kita sudah unggah. Nah, setelah kita unggah, itu biasanya kita diminta untuk menulis deskripsi. Ya, deskripsinya ini ada 3, kita jawab semuanya. Deskripsinya ketika sebelum mengunggah ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kemudian refleksi kita ketika kita membuat aksi nyata ini, kita jawab semuanya. Seperti ini. Baru ada unggah aksi nyata biasanya Bapak Ibu. Ada unggah aksi nyata, silakan klik unggah aksi nyata. Nah, kalau sudah diunggah aksi nyata, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini aksi nyata kita ini bisa dibagikan untuk mendapatkan umpan balik kepada guru-guru yang lain. Kita bagikan melalui grup WA, diminta untuk memberikan umpan balik Bapak Ibu. Jadi seperti itu kiat-kiat saya untuk membuat aksi nyata supaya dapat tervalidasi. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita membuat aksi nyata, pilih
yang kiranya mudah untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari 3 pilihan aksi nyata tersebut dalam setiap topik. Alangkah baiknya setiap modul dalam PMM ini kita selesaikan semuanya. Kita lihat-lihat aksi nyata dari setiap modul itu yang paling mudah dilaksanakan. Tidak usah terburu-buru untuk membuat aksi nyata ya. Minimal panduan aksi nyata sudah ada di dalam hati kita atau di kepala kita. Mau diapakan modul tersebut. Selanjutnya yang nomor 3 itu perhatikan panduan aksi nyata atau langkah-langkah aksi nyata. Jangan sampai langkah-langkah aksi nyata itu tertinggal ketika kita membuat aksi nyata sehingga tidak tervalidasi. Sayang kan Bapak Ibu, kita sudah membuat aksi nyata, sudah berpikir keras, membuat aksi nyata, sudah mempraktekannya, nanti divalidasi kurang lebih setengah bulan, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 3 bulan, ternyata aksi nyata kita ditolak karena panduannya kita tidak pahami dengan baik, Bapak Ibu. Selanjutnya yang paling pokok adalah semangat, Bapak Ibu. Kita harus semangat untuk membuat aksi nyata. Kalau memang tidak tervalidasi, jangan kita terus mutung ya. Harus kita semangat lagi apa yang perlu diperbaiki nanti ketika aksi nyata ini perlu perbaikan, itu di bawah ada saran perbaikan, pahami sarannya tersebut Bapak Ibu supaya kita bisa membenahi sesuai tujuan yang diminta atau diminta oleh para kurator di PMM tersebut. Atau mungkin Bapak Ibu merasa aksi nyata Bapak Ibu ini sudah benar, sudah sesuai langkah, tetapi tidak divalidasi. Boleh Bapak mengajukan banding. Mengajukan banding atas aksi nyata tersebut, ikuti langkah saja di bagian bawah yaitu banding ya. Intinya kita ngunggah kembali ya untuk banding. Bisa saja kalau memang benar aksi nyata Bapak Ibu sesuai dengan pedoman, sesuai dengan panduan, banding kita diterima dan akhirnya divalidasi Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang perlu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetap semangat untuk belajar mandiri, tetap semangat untuk menyelesaikan aksi nyata Bapak Ibu agar mendapatkan sertifikat ya Bu ya. Selanjutnya untuk video yang akan datang saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat praktek baik dan mengunggahnya di PMM untuk berbagi praktek baik terhadap guru-guru seluruhnya yang ada di Indonesia. Mungkin itu dulu. Saya Ifri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.